Kelindahan uang haram dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Edi Prabowo saat dirinya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan terus bergerak mencari tersangka baru. Dengan menelusuri berbagai transaksi elektronik, diperkirakan akan ada banyak nama lain yang akan terjaring. Ketua Harian DPP Partai Gerindra menyatakan pihaknya telah menerima surat pengunduran diri mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang kini telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor benih lobster. Artinya Edi Prabowo tidak lagi menjadi kader Partai Gerindra. Ya tentunya pengunduran dari Pak Edi Prabowo kami terima dengan baik sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku di partai. Ya kalau sebagai menteri tentunya itu adalah hak prerogatif Presiden. Kami dari Partai Gerindra tidak mencampuri dan kita akan tunggu saja bagaimana kebijakan dari Pak Presiden. Pasca pengunduran dirinya, Edi tidak lagi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan anggota Dewan Pembina, sementara penggantinya tengah dipersiapkan. Sementara itu, sebelumnya 2 orang yang dinyatakan buron KPK dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap ekspor benih lobster akhirnya menyerahkan diri. Keduanya adalah Andrew Pribadi Misata dan Amiril Mukminin yang menyerahkan diri Kamis siang. Andrew adalah staf khusus Edi Prabowo saat menjabat sebagai Menteri KP yang juga menjadi Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Budidaya Lobster. Sedangkan Amiril adalah pihak swasta yang diduga menjadi perantara kasus ini. Penyidik juga menyatakan kemungkinan akan muncul tersangka baru menilik dari transaksi elektronik. KPK menyatakan akan menggeledah gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan dan rumah Edi Prabowo 27 November 2020. Deputi Penindakan KPK Karyoto menyatakan kemungkinan munculnya nama tersangka baru begitu besar. Kami akan menggali informasi yang berupa dokumen data, baik dari beberapa transaksi elektronik yang baru kita kembangkan, terhadap, karena ini satu pemberi aja polanya seperti ini dan dari rekening yang ada kan jumlahnya melebihi daripada satu pemberi. Tentunya akan ada pemberi-pemberi lain. Pasca kasus berkembang hingga menetapkan sejumlah nama sebagai tersangka, Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan sementara ekspor benih lobster hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan dicantumkan dalam surat edaran penghentian sementara penerbitan surat penetapan waktu pengeluaran atau SPWP bagi benih lobster yang ditandatangani PLT Dirjen Perikanan Tangkap Muhammad Zaini. Eksportir diberi waktu untuk mengekspor benih lobster terakhir hari ini, Jumat 27 November, khusus untuk benih yang telah tersimpan di packing house. KKP disebut juga akan mengevaluasi tata pengelolaan benih lobster sesuai Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Di mata pengamat, keterlibatan banyaknya pembesar partai dalam bisnis ini menjadi perhatian khusus. Maka, saat aroma korupsi terendus dari perjalanan bisnisnya, beragam spekulasi pun berkembang. Nah ini yang bahaya. Saya kalau katakan ini permainannya jorok. Jadi kalau partai-partai lain itu nggak seperti itu kalau korupsi itu. Partai lain itu menggunakan pengusaha yang lain. Jadi sasaran empuk, sasaran tembak ya kan KPK dan lawan politiknya Gerindra dan Prabowo. Oleh karena itu tidak aneh dan tidak heran kalau katakanlah kemarin Edi Prabowo ditangkap oleh KPK. KPK hari ini menunjukkan tajinya gitu loh. Menangkap Edi Prabowo dengan kasus korupsinya yang melibatkan orang-orang dekat. Sebelum bisnis ekspor benih lobster mulai dijalankan, Menteri KKP kala itu Edi Prabowo mencabut aturan larangan ekspor benih lobster yang aturannya dibuat Menteri KKP sebelumnya, Susi Pujiastuti. Pencabutan diatur melalui Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan ranjungan di wilayah RI. Tim Liputan Trans 7.